Baik, Ibu Maria, terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi, sudah disampaikan tadi. Saya sendiri berasal dari jauh, ya, di ujung timur, Forest, Kuskupan Ruteng, NTT. Baik, sebagaimana dikatakan tadi oleh moderator kita, pemandu kita, yang menjadi tema sentral dari sedikit percikan permenungan kita malam ini berbicara tentang menjawab panggilan suci dari Allah melalui kehidupan berkeluarga. Tema sentral ini tentu didasari oleh beberapa latar belakang pemikiran. Karena itu, pada awal dari permenungan saya yang sederhana malam ini, saya ingin menyampaikan 1-2 gagasan awal yang menjadi latar belakang atau alasan pemilihan tema ini. Yang pertama, ketika saya diminta oleh komunitas ini, komunitas LPF ini, ya, Love Praying Family, melalui Ibu Regina, saya membaca bahwa ini adalah gabungan dari keluarga-keluarga dalam sebuah komunitas yang dinamakan komunitas LPF ini. Karena itu, ya, tema yang dibicarakan mesti bersentuhan dengan kehidupan berkeluarga. Itu dasar pemikiran saya yang pertama. Yang kedua, kita semua tahu bahwa keluarga itu merupakan sebuah komunitas insani yang paling utama dan paling pertama, paling dasar dalam kehidupan kita manusia di bawah kolong langit ini. Ya, semua kita, ya, apapun status diri kita, siapapun kita, pasti berasal dari keluarga kita masing-masing. Tidak ada di antara kita yang lahir di luar dari institusi keluarga. Kita datang dari keluarga kita masing-masing. Ya. Karena itu, dalam anggapan masyarakat kita, keluarga itu terkadang sering disebut sebagai sel masyarakat. Yang namanya sel itu sangat kecil, tetapi kalau sel yang sangat kecil itu yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop, itu mengalami kerusakan, maka keluarga dalam arti yang besar, dalam arti yang luas, juga akan mengalami kerusakan. Ya. Jadi kalau keluarga atau masyarakat dalam arti yang luas itu bisa hidup, bisa sehat, maka keluarga sebagai sel masyarakat itu juga harus sehat, harus bertumbuh dan berkembang dengan baik. Lalu dalam konteks kehidupan gereja Katolik kita, terkadang sering, ya, Paus Yohanes Paus II dulu pernah mengatakan keluarga itu adalah jantung gereja. Jantung gereja, tidak main-main. Ya. Itu berarti inti dari kehidupan gereja itu ada dalam keluarga. Ya. Karena keluarga itu di sana ada terkumpul komunitas orang-orang beriman dan percaya kepada Tuhan. Ada bapak di sana, ada mama di sana, plus anak-anak tentunya. Ini merupakan kumpulan kecil dari orang yang beriman dan percaya kepada Kristus. Maka dalam konteks lain, ya, gereja melihat bahwa keluarga itu semacam gereja mini, gereja kecil, ya, yang hadir secara nyata dalam komunitas keluarga. Ya. Karena itu, ya, seperti saya katakan tadi, bahwa kalau gereja mau sehat, gereja mau baik, berkembang dengan baik, ya, maka mulailah dari keluarga. Ya, adalah gereja mini itu. Ya. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muda yang sangat saya kasihi, ya, institusi keluarga adalah sebuah institusi yang sangat penting. Institusi yang sangat berharga dalam kehidupan kita ini, sangat bernilai. Untuk itulah Tuhan Yesus Kristus juga berkenan lahir dalam sebuah keluarga. Keluarga kecil Nazaret, Maria dan Yosef. Tuhan tidak pernah lahir di luar keluarga, tapi dia lahir dalam sebuah institusi keluarga, keluarga kecil, keluarga Nazaret. Karena apa?
Karena Tuhan juga sangat menghargai lembaga keluarga. Tuhan sangat menghormati institusi keluarga. Dan karena Tuhan sangat menghormati, menghargai institusi keluarga, maka Tuhan yang Maha Besar itu, Sang Mesias yang telah hadir dalam diri Kristus itu, ya lahir, ya berkenan lahir dalam sebuah institusi keluarga. Jadi betapa mulianya, betapa pentingnya kehidupan berkeluarga. Ya. Gagasan dasar yang ketiga dari pemilihan tema ini, mungkin kalau kita melihat keluarga itu sebagai suatu lembaga yang sangat penting dalam kehidupan ini, maka mungkin momen ini, kesempatan ini, dapat dijadikan sebagai kesempatan yang paling baik bagi kita untuk menggali kembali kekayaan firman Allah. Menggali kembali kekayaan sabda Allah. Sebagai inspirasi dasar yang melihat bahwa panggilan hidup berkeluarga adalah juga sebuah panggilan suci dari Allah. Ya. Panggilan hidup berkeluarga adalah sebuah panggilan suci dari Allah. Ketika Bapak Ibu menjalani kehidupan berkeluarga, berarti Bapak Ibu sedang menjawab panggilan suci dari Allah. Ya, jangan pernah mengira yang mendapat panggilan suci itu adalah kaum berjubah putih, kami ini biarawati, rohaniwati. Bapak Ibu membangun kehidupan berkeluarga juga membangun kehidupan yang suci, menjawab panggilan suci dari Allah untuk menjadi rekan kerja Allah sebagai suami dan istri, bapak dan mama dalam kehidupan berkeluarga. Tentu gagasan ini Bapak Ibu Saudara-saudari bukan baru untuk kita. Ini sudah kita ketahui, ini kita sudah dengar banyak, ini kita sudah baca banyak, tapi mungkin malam ini kesempatan bagi kita untuk coba dilihat kembali. Coba disegarkan kembali dalam kesempatan kita dua bersama ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mengajak kita mengawali perenungan saya sederhana ini, kita coba melihat 1-2 teks biblis yang kiranya dapat menjadi inspirasi dasar kita dalam permenungan kita malam ini ketika kita berbicara tentang kehidupan berkeluarga sebagai sebuah jawaban atas panggilan suci dari Allah. Mungkin kita ambil 1 teks saja. Kita lihat dari teks Kejadian ya bab 2 ayat 18 sampai 25 ya. Kalau ada Bapak Ibu yang punya kitab suci boleh dibacakan, tapi kalau tidak saya bacakan ya Bu ya, Bapak Ibu. Manusia dan Taman Eden. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka merasa tidak malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudariku, komunitas Love Praying Family
Kaum muda yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita tahu bahwa ritus perkawinan Katolik dapat dilihat sebagai sebuah sakramen. Salah satu sakramen dari 7 sakramen yang ada dalam gereja Katolik. Ya. Sakramen itu kita tahu dari bahasa Latin, sacramentum atau sacramento. Berarti sesuatu yang kudus, sesuatu yang sakral, sesuatu yang suci. Pertanyaan kita, kalau ritus perkawinan diterima oleh bapak dan ibu, suami dan istri, dapat dilihat sebagai sebuah sakramen, sebagai sesuatu yang suci, sebagai sesuatu yang kudus. Pertanyaannya, apanya yang kudus? Apanya yang suci? Apanya yang sakral? Dari perkawinan itu sebagai sebuah sakramen. Ya. Maka jawaban kita mesti ditolak dari firman Allah sendiri. Ya. Dan hemat saya, kenapa sakramen perkawinan itu dilihat sebagai tanda kehadiran Allah, kehadiran yang suci? Karena Allah yang maha suci itu yang menghendaki manusia supaya hidup bersama sebagai suami dan istri, sebagai bapak dan mama dalam kehidupan berkeluarga. Buktinya tadi, dalam bacaan kita dengarkan, sejak kisah penciptaan, bahkan sejak kisah penciptaan, Allah menghendaki supaya manusia itu, dalam hal ini Adam dan Hawa itu, hidup bersama sebagai suami istri. Untuk saling melengkapi tentu tujuannya, untuk saling menyempurnakan. Kita masih ingat, ya, dalam ritus perayaan liturgis malam Paskah, di sana disampaikan atau dinyanyikan Mazmur, ya, tentang kisah penciptaan. Ya. Maka jadilah petang dan hari pertama dan seterusnya. Ya. Jadi kita tahu bahwa pada waktu Allah menciptakan segala sesuatu yang ada ini, ya, pada hari pertama Dia menciptakan terang, karena waktu itu ya bumi dan segala isinya masih gelap gulita, maka Dia menciptakan terang, dan ketika terang telah diciptakan, Allah mengatakan baik adanya. Pada hari yang berikut juga Allah menciptakan bumi dan segala isinya, dan pada akhir penciptaan itu Allah selalu mengatakan baik adanya. Pada hari berikutnya Allah menciptakan laut dan segala biota laut, biota air dan sebagainya, dan pada akhir penciptaan itu Allah mengatakan baik adanya. Tapi menarik Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika Allah sampai pada puncak dari segala ciptaannya itu, yaitu manusia, pada hari yang ke-6, ketika Dia menciptakan Adam, Dia justru mengatakan sesuatu yang terbalik. Dia tidak mengatakan lagi baik adanya, tapi Dia mengatakan sesuatu yang persis berlawanan. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Karena itu, supaya baik, supaya sempurna, supaya lengkap, maka Dia menciptakan seorang penolong lain yang sepadan dengan Dia, yang sepadan dengan Adam. Maka diciptakanlah manusia, perempuan bernama Hawa itu. Dan tujuan penciptaan Hawa adalah untuk menjadi rekan yang sepadan dengan Adam, untuk menjadi pendamping setia bagi Adam, untuk menjadi istri bagi Adam. Jadi dari teks ini sudah nyata bagi kita bahwa Allah sejak kisah penciptaan menghendaki supaya manusia hidup berkeluarga. Hidup bersama dalam sebuah komunitas insan yang paling dasar, menjadi suami dan istri, menjadi bapak dan mama dalam kehidupan berkeluarga. Di sini letak kekudusannya. Di sini letak sakralitas dari perkawinan suci yang Bapak Ibu terima. Karena Allah yang maha suci, Allah yang maha kudus, yang menghendaki supaya manusia itu hidup bersama sebagai suami istri dalam kehidupan berkeluarga. Bahwa toh si pemuda A bertemu dengan si pemudi B, lalu kemudian ada jatuh cinta di sana, ya, itu sebuah kebetulan. Tapi dalam kacamata iman, sesuatu yang kebetulan itu dimungkinkan oleh kehendak Allah. Allah yang menghendaki supaya si A, si pemuda A dan si pemudi B itu bertemu, dan kemudian saling jatuh cinta, dan kemudian diteruskan dengan jenjang yang paling lebih tinggi, ya, pernikahan dan sebagainya. Jadi Allah yang pada awalnya
ya, mengambil inisiatif untuk mempertemukan manusia laki-laki dan manusia perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam sebuah keluarga. Ini letak sakralitasnya, letak kekudusan dari sakramen perkawinan suci yang Bapak Ibu terima, karena Allah yang maha suci, Allah yang sakral, Allah yang maha kudus itu yang menghendaki Bapak Ibu untuk boleh bersatu dalam sebuah komunitas insani yang namanya keluarga. Atau dalam bagian lain kitab suci, kenapa perkawinan Katolik dilihat sebagai sesuatu yang suci, sebagai sesuatu yang kudus? Karena ketika Bapak Ibu menerima sakramen perkawinan Katolik dan mengikrarkan janji sumpah setia sebagai suami istri dalam sebuah ritus perkawinan lengkap, maka dengan serempak saat itu pula hadir simbol cinta Kristus yang sejati, cinta Kristus yang suci kepada kita jemaatnya, kepada kita gerejanya. Mungkin itu kita bisa lihat dalam surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Efesus. Ya, di Efesus itu Efesus bab 5 ayat 22 kalau saya tidak salah ya. Bapak Ibu bisa baca di sana ya. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Luar biasa. Paulus ya membandingkan kehidupan berkeluarga, kehidupan suami istri itu sebagai tanda kehadiran, ya, tanda atau simbol kehadiran cinta Kristus yang teramat besar, cinta Kristus yang sangat suci, sangat sakral kepada kita jemaatnya, kepada kita gerejanya, kepada kita mempelainya. Ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika Bapak Ibu mengucapkan ikrar janji setia sebagai suami istri dalam kehidupan berkeluarga, maka di sana hadir Kristus dalam kehidupan rumah tanggamu. Kristus yang Maha Suci sudah hadir di sana, dan itu membuat institusi keluarga ini menjadi kudus, menjadi suci. Itu kurang lebih Bapak Ibu Saudara-saudari, dua teks saja sebagai contoh. Perwakilan dari teks-teks yang lain yang menyatakan bahwa perkawinan suci itu, kehidupan berkeluarga itu adalah sesuatu yang kudus sebagai upaya kita menjawab panggilan suci dari Allah. Ya. Nah, bagaimana supaya panggilan suci ini itu dirawat dengan baik dalam praksis kehidupan sebagai suami istri dalam kehidupan berumah tangga? Mungkin kita masuk pada pokok pikiran yang kedua. Maka tidak lain Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mau katakan pada saat ini, tidak lain jawabannya, taatilah segala regulasi dan nasihat-nasihat Injili dalam perkawinan Katolik. Memang Bapak Ibu Saudara-saudariku, kaum muda yang terkasih, secara de jure dan secara teknis sangat banyak dan luas regulasinya. Ya, kalau kita baca kitab hukum kanonik, hukum gereja, teologi-teologi Katolik tentang perkawinan, nasihat-nasihat Injili tentang kehidupan berumah tangga, kehidupan berkeluarga, ada banyak di sana yang mau disampaikan kepada kita. Itu semua dilihat sebagai sebuah regulasi, tata aturan yang perlu kita penuhi supaya kehidupan keluarga kita tetap dijaga sakralitasnya, tetap dijaga kekudusannya, karena Dia Maha Kudus telah menghendaki kita untuk hidup berkeluarga sebagai suami istri, terutama Bapak Ibu yang menerima sakramen perkawinan ini. Namun, meskipun sangat banyak regulasi itu, maka mungkin secara singkat izinkan saya untuk bisa mendefinisikan dalam 4 pokok pikiran saja. Ya. Dari sekian regulasi, nasihat-nasihat Injili, ya, konsep-konsep teologis, ya, kitab hukum kanonik tentang perkawinan ini, saya mau katakan bahwa regulasi itu bisa dipadarkan dalam sebuah definisi bahwa perkawinan Katolik adalah sebuah persekutuan hidup yang persekutuan hidup dibangun antara seorang laki-laki dan seorang perempuan berdasarkan cinta dan persetujuan bebas. Kita lihat satu persatu Bapak Ibu Saudara-saudari. Yang pertama, perkawinan Katolik itu dapat dilihat sebagai
persekutuan hidup. Ya, persekutuan hidup. Kenapa dikatakan sebagai persekutuan hidup? Karena selama Bapak Ibu hidup, selama itu juga persekutuan itu tetap ada. Persekutuan itu tidak bisa dibatalkan oleh pelbagai tantangan, oleh pelbagai musibah, oleh pelbagai malapetaka yang dialami oleh Bapak Ibu dalam kehidupan berumah tangga. Karena itu dia dinamakan sebagai persekutuan hidup, karena dia berlangsung seumur hidup. Tidak bisa dibatalkan oleh begitu banyak situasi-situasi yang dialami oleh manusia menjalaninya. Ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, karena perkawinan merupakan sebuah persekutuan hidup. Ya. Maka dalam ritus perkawinan suci, terutama dalam dialog antara imam memberikan peneguhan janji perkawinan itu kepada pasangan mempelai, itu ditanyakan terus-menerus, baik waktu penyelidikan kanonik maupun pada waktu penerima sakramen pernikahan suci. Apakah engkau sungguh mencintai si A sebagai pasangan hidupmu? Ya, sungguh. Kenapa ditanyakan terus-menerus? Karena ini sebuah keputusan yang sekali dibuat, tetapi membawa konsekuensi logis pada seumur hidup. Karena itu, keputusan untuk menikah, keputusan untuk mengikrarkan janji sumpah setia sebagai suami istri, itulah keputusan yang sangat penting, keputusan yang sangat serius. Keputusan sekali dibuat, tapi membawa konsekuensi seumur hidup. Karena itu, tahapan-tahapan dalam perkawinan Katolik, Bapak Ibu Saudara-saudari, ada yang mengatakan sangat sulit, butuh waktu, proses yang sangat panjang. Ya. Kalau ada pembinaan dari gereja atau dari paroki itu ya tidak hanya 1-2 hari, tapi berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun bahkan. Ya. Nah, tidak hanya itu, ya menjelang pernikahan juga ada pembinaan secara massal, tidak hanya pengantin berdua, tapi juga keluarga besar, bapak mama, bapak saksi dan sebagainya. Kenapa? Menyambut sebuah keputusan yang punya dampak untuk seumur hidup itu, keputusan sekali dibuat seumur hidup itu butuh pertimbangan yang matang, butuh pertimbangan dewasa. Ya. Karena itu, ya seperti saya katakan tadi pada awalnya, ya justru karena keluarga ini sebagai sebuah institusi yang sangat penting, ya, yang sangat strategis, maka Tuhan sangat menghargai institusi keluarga sehingga dia berkenan lahir dalam sebuah keluarga. Karena dia sangat sedih sekali kalau terkesan ada keluarga yang mempermainkan kehidupan berkeluarga. Dia sangat sedih sekali, dia sangat sedih sekali kalau ada pasangan-pasangan Katolik di masa ini yang terkesan mengambil keputusan untuk menikah itu berdasarkan keputusan atau pertimbangan yang tidak matang, ya, yang tidak mengikat dia sampai seumur hidup. Ya, itu pokok pikiran pertama. Jadi perkawinan Katolik adalah sebuah persekutuan hidup. Yang kedua, supaya perkawinan Katolik itu tetap dijaga sakralitasnya, ya, maka perkawinan itu yang dilihat sebagai sebuah persekutuan hidup itu dibangun antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, monogam. Karena itu dalam perkawinan Katolik tidak dikenal adanya poligami dan poliandri. Kita tidak menerima itu. Ya. Walaupun dalam prakteknya ada budaya-budaya tertentu yang secara adat diizinkan untuk bisa menikah secara poligami. Tapi gereja Katolik sampai saat ini belum menerima perkawinan dengan sistem poligami atau poliandri seperti itu. Satu suami banyak istri atau satu istri banyak suami. Kita tidak pernah menerima itu. Ya. Lagi pula Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam perkawinan Katolik dan perkawinan sungguh-sungguh satu laki-laki dan satu perempuan yang normal. Ya. Jadi bukan perkawinan sesama jenis. Karena itu dalam undang-undang perkawinan Katolik, dalam kitab hukum kanonik itu, ya, sampai saat ini tidak diterima perkawinan sama jenis. Ya. Gay dan gay, lesbi dan lesbi. Kenapa? Perkawinan Katolik itu harus disempurnakan dalam istilah hukum gerejanya ratum et consumatum.
Ya, dari ratu et consumatum itu atau hubungan biologis sebagai suami istri itu kesempurnaan dari ikrar setia yang diucapkan di gereja. Dan itu suci, itu kudus. Nah, bagaimana hubungan ratu et consumatum itu dinyatakan sempurna kalau itu sesama jenis tidak sempurna itu. Makanya gereja Katolik tidak menerima perkawinan model itu, ya, yang sesama jenis itu, ya. Gay dan gay, lesbi dan lesbi. Tahun 2017, pada waktu peringatan 100 tahun penampakan Fatimah, saya bersama rombongan juga ke Eropa saat itu, ke Fatimah, dan sempat singgah di Belanda, ya, di sebuah kota tua namanya Amsterdam. Ya. Kebetulan kami sampai di Amsterdam itu pada malam minggu, ya, malam minggu, dan guide mengatakan kepada kami, malam minggu acara kita free, bebas. Silakan Bapak Ibu yang punya agenda pribadi, ya, mau keliling kota tua malam ini, mau ke bioskop, ya, mau shopping, silakan. Tidak diatur oleh guide lagi. Lalu ditawarkan kalau mau ke pub juga silakan. Ya. Tapi kalau mau ke pub, ke diskotik, cari pub yang di depannya dipancangkan bendera yang satu jenis bendera kebangsaan Belanda itu. Jangan cari pub yang di depannya dipancangkan bendera berwarna-warni dan macam-macam norak dan sebagainya. Kami bingung apa maksudnya. Kalau dia menjelaskan, kalau kalian masuk di pub yang di depannya dipancangkan bendera Belanda, maka itu berarti itu pub yang biasa, pub yang normal, tempat untuk kalian bisa rekreasi, bisa makan minum, ya, bisa karaokean dan segala macamnya, bisa menari, silakan di situ. Tapi kalau kalian masuk di pub yang di depannya dipancangkan bendera berwarna-warni, oh jangan salah, itu adalah tempat itu, ya, pertemuan para gay, para lesbi, gitu, ya. Nah, bisa dimengerti Bapak Ibu Saudara-saudari, karena untuk sama saudara kita yang di negara Belanda itu sudah disahkan oleh parlemen mereka, ya, undang-undang negara mereka melegalkan perkawinan sesama jenis, gay dan gay, lesbi dan lesbi. Dan bersembunyi di balik dalil itu hak asasi mereka. Kalau mereka jatuh cinta terhadap sesama jenis mereka, ya hak asasinya, jangan dihalangi. Negara jangan menghalangi. Ya, itu dalil atau argumentasi mereka. Tapi gereja Katolik sampai saat ini kita bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan tidak pernah menerima perkawinan model itu, jenis itu. Ya. Perkawinan yang adalah perkawinan itu pasangan hidup yang lawan jenis. Ya. Karena di sana akan terjadi hubungan biologis yang normal, yang wajar, sebagai kesempurnaan dari ikrar dan janji sumpah setia di gereja yang Bapak Ibu ucapkan. Ya. Itu pokok pikiran yang kedua. Pokok pikiran ketiga, bagaimana supaya perkawinan itu tetap dijaga sakralitasnya, maka persekutuan hidup yang dibangun antara seorang laki-laki dan seorang perempuan itu berlandaskan cinta. Ya. Teks yang kedua yang saya bacakan tadi dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 5 ayat 22 dan seterusnya tadi, itu berbicara tentang kasih Kristus sebagai dasar utama dari bangunan kehidupan berkeluarga. Ya. Dari cinta menjadi perekat dasar dalam kehidupan keluarga. Ya. Orang yang membangun kehidupan berkeluarga itu karena ada cinta. Kalau ada perasaan cinta, apalagi cinta itu sungguh-sungguh menjadi cinta yang sejati, cinta yang sempurna, maka kehidupan berkeluarga itu pasti dirasakan sebagai sebuah firdaus yang membahagiakan. Ya. Nah, pertanyaannya, cinta dalam arti apa yang gereja Katolik menghendaki supaya sakralitas perkawinan itu tetap dijaga dalam kehidupan berkeluarga? Tentu kita masih ingat, Bapak Ibu Saudara-saudariku, ada kurang lebih 3 tingkatan cinta. Ya. Dalam bahasa Yunani ada cinta eros, ada cinta filial, dan ada cinta agape. Cinta eros kita tahu, itu cinta hanya berdasarkan ketertarikan fisik. Pemuda A mencintai pemudi B itu karena pemudi B orangnya cantik, orangnya manis,
Ya. Demikian sebaliknya, pemudi B mencintai pemuda A karena pemuda A itu orangnya ganteng, orangnya manis dan sebagainya. Ya. Itu cinta ketertarikan fisik, cinta eros. Nah, cinta dalam tahapan seperti ini kalau mau dilangsungkan dengan penerimaan sakrament pernikahan suci, yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara-saudari tidak akan bertahan lama. Kalau Tuhan bertahan lama, maka bahtera rumah tangganya itu tidak dilihat sebagai sebuah firdaus membahagiakan, tapi dilihat sebagai sebuah neraka yang menyengsarakan. Kenapa? Karena cintanya berdasarkan ketertarikan fisik. Sementara kalau ketertarikan fisiknya itu sudah tidak ada lagi, ya, tenggelam dalam kesibukan, lupa merawat diri, lupa merias diri lagi, cintanya pelan-pelan menurun kadarnya. Ya. Dan kalau sudah menurun, maka di situ muncul persoalan banyak, 1001 macam mulai muncul, dan bukan tidak mungkin akan sampai pada tahapan perceraian. Ya. Kami di Kuswan Ruteng, ya, secara khusus saya di paroki Santo Gregorius Borong ini, saya pastor paroki juga, ya cukup direpotkan mengurus anulasi perkawinan dari pasangan yang sudah mengalami kehancuran seperti ini. Dan setelah kita lihat, ya, ternyata banyak orang mengalami masalah dalam perkawinan seperti ini tidak berhasil menjaga sakralitas sakramen perkawinan yang telah diterimanya itu karena mereka baru sampai pada tahapan cinta eros, lalu kemudian berani untuk mengatakan kami mau menikah. Nah, akhirnya kandas di tengah jalan. Ya. Tahap yang kedua itu adalah cinta filia. Cinta selain berdasarkan ketertarikan fisik, tapi juga berdasarkan sifat-sifat yang baik dari pasangannya. Si pemuda A mencintai si gadis B itu karena selain gadis itu cantik, dia juga orangnya keibuan, penuh perhatian dan sebagainya. Jadi mencintai karena penampilan fisiknya dan juga karena sifat-sifat yang baik. Nah, setelah menikah, ya, ternyata yang baik-baik pada masa pacaran dulu sudah mulai muncul yang asli-aslinya. Ada banyak tidak baiknya di situ. Ya, cintanya diuji, ditantang. Ya. Tentu cinta dalam artian seperti ini, gereja tidak mengendaki untuk bisa dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, menerima sakramen perkawinan. Karena itu gereja Katolik sangat mengharapkan supaya saudara-saudari yang mau menikah, supaya sakralitas perkawinan tetap dijaga, mesti sampai pada cinta yang ketiga, yaitu cinta agape. Mencintai pasangan apa adanya. Kalian menikah dengan pasangan bukan dengan malaikat, tapi dengan manusia biasa. Yang notabene ada plus minusnya. Ada positif negatifnya. Ada kelebihan kekurangannya. Nah, kalau ada cinta dalam tahapan seperti ini, mencintai pasangan apa adanya, maka apapun tantangan kehidupan berkeluarga, dalam perjalanan waktu, dalam kehidupan berkeluarga itu, pasti bisa diatasi dengan baik. Itu pokok pikir yang ketiga. Bagaimana supaya sakralitas perkawinan tetap dijaga, ya? Maka kita masuk pada pokok pikiran yang keempat, bahwa perkawinan Katolik itu adalah proses hidup yang dibangun antara seorang laki-laki dan seorang perempuan berdasarkan cinta dan persetujuan bebas. Ya, persetujuan bebas. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari umat Firman terkasih, ya, dalam ritus perkawinan itu sering ditanyakan mulai dari hukum waktu penyelidikan kanonik sampai pada ritus pernikahan suci di gereja, ditanyakan sekali lagi tentang keputusan bebas yang dimiliki oleh pasangan menikah itu. Sungguhkah engkau dengan penuh kebebasan memilih si pemuda A sebagai pasangan hidupmu? Ya, sungguh. Berarti saat itu dia sedang ditanya tentang keputusan bebasnya. Jangan sampai dia menikah karena ada tekanan atau dari ada paksaan dari pihak-pihak tertentu. Ya, kita ingat zaman dulu ada perkawinan zaman Siti Nurbaya. Ya, saat ini tidak. Ya, yang menentukan pilihan untuk menikah sebagai suami istri adalah yang bersangkutan, pasangan bersangkutan. Kita yang lain termasuk orang tua, termasuk kami para imam, hanya untuk meneguhkan pilihan dari pasangan suami istri yang menikah itu. Karena itu unsur persetujuan bebas di sini
mesti tetap menjadi hal yang utama untuk bisa menerima sakrament pernikahan suci, supaya sakralitasnya itu tetap dijaga dalam keberlangsungan kehidupan perkawinan. Yang berikut, Bapak Ibu Saudara-saudari umat Tuhan kasih, sebagai tambahan saja, bagaimana supaya sakralitas perkawinan tetap dijaga dalam kehidupan berumah tangga Katolik? Maka cinta itu perlu dihidupi terus-menerus. Ya. Cinta itu terkadang mati, terkadang redup dia. Tapi supaya dia jangan terlanjur redup, dia perlu dihidupkan kembali. Ya, direvitalisasi kembali. Supaya cinta yang semula itu sungguh-sungguh dirasakan sebagai madu yang luar biasa manisnya, tetap hidup terus dalam kehidupan berkeluarga sampai sepanjang hidup. Maka dibangunlah sebuah semangat doa yang intens dalam kehidupan berkeluarga. Ya. Cinta itu dihidupkan dengan semangat doa antara lain. Dengan doa segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Lihat pengalaman Bunda Maria, Bapak Ibu Saudara-saudariku. Ketika dia datang menghadiri pesta perjamuan nikah di Kana itu, dan dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana tuan pesta mengalami kehabisan anggur, krisis kehabisan anggur. Ya, dia tidak seperti undangan lain. Ya, berbicara agak miring terhadap tuan pesta yang ya istilahnya sok pesta besar, ternyata persiapan sedikit, pesta belum selesai, anggur sudah habis di tengah jalan. Dia tidak seperti itu. Tapi menyikapi situasi krisis yang dialami tuan pesta, dia datang bertemu dengan Tuhan Yesus Putra Tunggal sendiri, yang dia yakini sebagai Tuhan, yang bisa memberikan solusi yang terbaik bagi tuan pesta yang sedang kehabisan anggur di Kana itu. Dia datang dengan komunikasi doa. Mereka kehabisan anggur. Kata-kata sederhana, kalimat yang sederhana. Tapi kata-kata sederhana ini adalah sebuah ungkapan doa yang dilandasi iman yang besar dari Bunda Maria akan Putra Tunggal Yesus Kristus yang juga hadir dalam pesta di Kana saat itu. Karena dia yakin dan percaya, Tuhan pasti akan memberikan solusi yang terbaik bagi tuan pesta yang sedang mengalami kehabisan anggur. Dalam kehidupan berkeluarga, dalam upaya kita untuk tetap menjaga sakralitas sakramen perkawinan ini, ya, tentu ada begitu banyak situasi-situasi krisis yang dialami. Saya kira Bapak Ibu mengalami itu. Apalagi keluarga-keluarga senior semua yang saya lihat ini pasti sungguh mengalami seperti itu. Ya. 1001 macam krisis dan tantangan dalam kehidupan berkeluarga. Tapi supaya Bapak Ibu tetap setia, tetap berkomitmen untuk tetap menjaga sakralitas sakramen perkawinan, hiduplah cintamu itu dengan kehidupan doa yang intens, kehidupan doa yang baik. Ya. Yang berikut, berusaha untuk selalu membangun komunikasi yang intens dalam keluarga. Yesus katakan, ketika kamu nikah, kamu bukan lagi dua, tetapi satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan adalah jangan pernah dicari ke manusia. Karena itu dalam kehidupan berkeluarga ketika berhadapan masalah, maka masalah suami adalah juga masalah istri. Masalah istri adalah juga masalah suami. Karena itu dikomunikasikan secara baik, penuh keterbukaan sebagai suami istri dalam kehidupan berkeluarga. Ada banyak masalah dalam keluarga-keluarga Katolik saat ini yang justru terjadi ketika kehilangan komunikasi intens dalam keluarga. Ketika suami dan istri tidak terbuka untuk mengkomunikasikan apa yang menjadi persoalan yang mereka alami dalam kehidupan berkeluarga. Ya. Tuhan mengatakan kepada kita, mengingatkan kepada kita semuanya, supaya berusaha untuk tetap membangun komunikasi intens dalam kehidupan berkeluarga, supaya persoalan kecil itu tidak meledak menjadi sebuah persoalan besar, membawa kehancuran dalam kehidupan berkeluarga, yang membawa dampak sakralitasnya menjadi hancur dalam kehidupan berkeluarga. Bapak Ibu Saudara-saudariku, umat beriman terkasih, itu mungkin satu dua pokok pikiran yang kiranya menjadi bahan permenungan saya yang sangat sederhana malam ini untuk kita semua dalam upaya kita untuk tetap menjawab panggilan suci dari Allah ini melalui kehidupan berkeluarga. Kurang dan lebihnya saya menyampaikan terima kasih. Dan maaf kalau mungkin kurang memuaskan. Terima kasih dan selamat malam.